Shalom saudara. Saat ini kita akan mempelajari tentang pengertian kontekstual. Tujuan pembelajaran kita boleh saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan para mahasiswa dapat menjelaskan istilah kontekstualisasi. Karena istilah ini akan terus kita gunakan, akan terus kita bicarakan, akan terus kita perbincangkan. Jadi diharapkan saudara memahami kontekstualisasi baik dalam pengertian yang kita pakai dalam kuliah ini maupun juga dalam pengertian sehari-hari, bahkan dalam dunia akademis. Seperti apa tuh pengertian kontekstualisasi? Yang berikutnya adalah diharapkan para mahasiswa dapat memberikan gambaran tentang pengertian kontekstualisasi. Jadi pengertian yang lebih luas ya, seperti apa kira-kira penerapannya dalam gereja. Nanti kita akan lihat ada contoh-contohnya, praktek-praktek kontekstualisasi maupun konsep dan prakteknya coba kita temukan. Yang berikutnya adalah yang ketiga, diharapkan para mahasiswa dapat menyebutkan 3 kemungkinan ketika Injil berinteraksi dengan sebuah budaya. Nah, karena ini ada kaitannya saudara dengan kontekstualisasi. Ya, kita akan lihat saudara bagaimana budaya yang terlibat di dalamnya, karena kita tahu saudara ketika kita memberitakan Injil, ya bahkan dalam Alkitab sendiri pun nanti kita akan temukan ada budaya. Ya, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ada unsur budayanya. Dan bagaimana kita pun juga yang membaca pada zaman ini, dan kita pun juga ketika kita menyampaikan firman Tuhan, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita berteologi dengan budaya yang berbeda, bagaimana penerimaannya, pemahamannya. Jadi kita akan lihat bagaimana saudara 3 kemungkinan ya yang terjadi ketika Injil diberitakan atau ketika Kristen berinteraksi dengan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, diharapkan para mahasiswa dapat menyebutkan gambaran besar beberapa cara dalam membangun teologi kontekstual ya. Nah, ini yang kita harapkan saudara dari para mahasiswa, supaya saudara memiliki gambaran besar ya, big picture, bagaimana kita membangun teologi kontekstual, seperti apa tuh urut-urutannya, skemanya seperti apa ya. Oke, baik. Mari kita lihat istilah atau kata kontekstualisasi itu sendiri ya. Nah, kata kontekstualisasi telah ditambahkan pada istilah ini dalam bidang misi dan teologi khususnya. Ya, permulaan memang lebih banyak di istilah misi, tapi akhirnya mulai masuk dalam konsep teologi. Nah, ini diperkenalkan oleh sebuah lembaga yang namanya Theological Education Fund tahun 1972. Ini sudah terjadi sekian puluh tahun yang lampau. Nah, konteks pembicaraan tentang kontekstualisasi dalam diskusi di Theological Education Fund adalah pendidikan teologi di negara dunia ketiga. Jadi ketika para misionaris dari Amerika, dari Eropa datang ke Asia, Amerika Latin, jadi ada istilah dunia ketiga dulu. Dunia pertama itu negara maju, dunia kedua itu Eropa Timur, dan dunia ketiga itu negara-negara yang sekarang kita pakai istilah disebut negara berkembang. Mungkin istilah ini sudah tidak digunakan lagi ya, the third world countries, negara-negara dunia ketiga. Tetapi poinnya di sini adalah ketika para misionaris dari Barat, dari Eropa, dari Amerika datang ke Asia, ke Amerika Latin, ya mulai berinteraksi dengan penduduk lokal, penduduk setempat, maka muncullah istilah kontekstualisasi. Jadi para misiolog atau para misionaris ini menyadari bahwa ide dari kontekstualisasi itu sendiri sebenarnya sudah ada jauh ya, sebelum tahun 1972. Yaitu terdapat dalam kitab suci. Nanti kita akan temukan suatu pembahasan-pembahasan pada topik-topik berikutnya ya. Nah, istilah-istilah yang sering dipakai saudara dalam teologi kontekstualisasi atau teologi kontekstual, beberapa yang menyarankan pakai teologi lokal ya. Lokal itu berbicara tentang teologi setempat. Jadi ketika orang Belanda datang ke Jawa, ya, teologi lokal itu teologi yang dipahami oleh orang-orang Jawa, pemahaman iman Kristen yang dipahami oleh orang Jawa. Ini sebuah penggunaan yang berkaitan dengan konteks di mana sebuah gereja lokal berada ya. Seperti di Jawa, di Sumatera ya, di Sulawesi, di Maluku, di Papua, di NTT. Jadi dianggap ini perlu ada semacam kayak pemahaman dari jemaat setempat atau orang-orang yang berada di wilayah pelayanan gereja. Itu teologi lokal. Yang kedua adalah teologi enkulturisasi. Istilah enkulturisasi adalah sebuah istilah antropologi di mana seseorang itu belajar satu budaya
Ya, jadi setiap orang, setiap manusia ketika dia bertumbuh besar dalam sebuah budaya pasti mengalami namanya enkulturisasi. Nah, teologi enkulturisasi adalah sebuah proses pembelajaran teologi dari seorang untuk masuk dalam sebuah budaya baru. Jadi sama seperti seorang belajar budaya baru, dia harus mempelajari budaya tersebut dan mengalami yang disebut dengan enkulturisasi atau pembudayaan. Ya, orang Belanda yang tidak pernah makan nasi, ya, makan nasi gitu ya. Orang Amerika yang kita ngomong lah misalnya tidak bicara dalam bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa, itu adalah proses enkulturisasi, ya. Nah, dibangunlah satu konsep yang disebut dengan teologi enkulturisasi. Yang ketiga adalah etnoteologi. Etno dari kata etnis, etno itu satu istilah yang dipakai dalam Matius 8 ayat 19 sampai 20. Karena ketika Tuhan Yesus mengatakan jadikanlah segala bangsa, ya, itu dipakai istilah pantata etne. Etne itu bangsa-bangsa. Ya, ini bicara tentang etnis, kelompok masyarakat. Jadi etnoteologi seringkali dikaitkan dengan Matius 8 ketika Tuhan Yesus berkata jadikanlah segala bangsa. Bangsa di sini bukan pengertian politis, ini adalah pengertian satu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik budaya tertentu. Ya, jadi ada istilah yang dipakai etnoteologi. Yang keempat, ini juga cukup populer, adalah indigenous theology, teologi indigenisasi. Ya, ini sebuah istilah indigenous yang artinya asli atau pribumi. Jadi teologi indigenous atau indigenous theology atau teologi indigenisasi adalah sebuah istilah yang mengatakan bahwa teologi atau pemahaman iman Kristen yang dimiliki oleh penduduk ini, penduduk asli, penduduk lokal, ya, dimiliki hanya oleh mereka saja, ya. Itu ciri khasnya dari kelompok masyarakat ini. Jadi teologi indigenisasi itu bisa saja antara teologi orang Jawa, indigenisasi di tengah orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, ya, orang Minahasa, orang Sumba, bisa saja berbeda karena pemahamannya tergantung dari penduduk asli atau pribumi setempat, ya. Nah, kata kontekstualisasi atau kontekstual itu sebenarnya dari bahasa Inggris konteks, bahasa Latinnya kontekstere. Ini bahasa Latin kontekstere yang berarti menenun. Jadi ini sebuah istilah yang dipakai ketika seseorang menenun, ya, atau menghubungkan bersama, menjadikan satu, gitu. Itu sebenarnya pengertian kontekstere, konteks, dibuat nyambung. Ya, anak zaman sekarang suka berkata jadi ngeh gitu, ya, dibuat relevan, ya, ada sangkut pautnya. Jadi kontekstualisasi itu, ya, dalam pengertian merajut, menghubungkan, mengkaitkan, menjadikan satu, ya, dibuat orang jadi ngeh gitu, ya. Anak zaman sekarang ada yang mengatakan gue banget gitu, ya, istilahnya gue banget. Ini anak Jakarta ngomong gitu, ya. Nah, ini pengertian sederhana dari kontekstualisasi, ya. Nah, berbagai arti kontekstualisasi ada yang mengacu, ini konteks umumnya, ya. Pengertian umumnya mengacu kepada seluruh situasi kondisi dunia yang dihadapi manusia. Misalnya kita mengatakan konteks pada saat ini adalah konteks pandemi, ya, COVID-19. Jadi seluruh dunia sedang menghadapi kondisi yang disebut dengan pandemik COVID-19. Ini konteks dalam pengertian secara umum. Dalam ilmu hermeneutik, kita sudah belajar soal ilmu tafsir, maka ini mengacu pada kalimat yang menyertai satu bagian Alkitab yang sebelum dan sesudahnya. Ya, kita mengenal ada namanya konteks dekat, ya, konteks jauh. Kalau sebuah ayat kita lihat, saudara, jangan kita tafsirkan tuh istilahnya yang saya suka katakan sepocong, ya, karena nanti bisa tafsirannya salah. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan sebuah kalimat, ketika Rasul Paulus menyampaikan sebuah konteks bagian ayat firman Tuhan yang kita percayai, di Perjanjian Lama pun juga demikian, ada kitab-kitab tertentu, itu ada konteksnya, ada latar belakangnya, ya. Nah, sehingga ketika kita mau menafsirkan dalam pengertian konteks, ya, mata kuliah hermeneutika, maka kita harus lihat latar belakangnya, gitu. Apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia, apa yang terjadi dengan jemaat Kolose,
ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya ini Injil ternyata memiliki konteksnya pada zaman itu, gitu ya. Jadi kita mesti memahami ya satu bagian Alkitab, ya baik secara konteks dekat, konteks jauh, bahkan seluruh bagian Alkitab. Ya kita harus pahami saudara konteksnya. Yang ketiga adalah konteks historis, jadi mengacu kepada situasi kondisi tertentu yang dalamnya sebuah kitab disusun. Nah itu tadi saya singgung saudara. Ya, mungkin juga bukan hanya kitab suci, Alkitab yang kita percayai, tapi kitab-kitab yang lain pun juga punya konteks historis. Bahkan buku-buku tertentu pun juga ditulis memiliki satu konteks historis. Itu berbagai pengertian kontekstualisasi. Ya, nah apa kira-kira saudara pengertian teologi kontekstual? Nah, teologi kontekstual adalah sebuah cabang ilmu teologi Kristen yang menelaah, yang mempelajari, yang menggumuli bagaimana ajaran Kristen dapat menjadi relevan, ya terkait, nyambung, dipahami dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi ketika kita beritakan Injil di tengah-tengah orang Dayak paham Injil keselamatan. Ketika kita melayani tengah-tengah orang Minahasa paham ajaran Kristen yang alkitabiah, ya. Ketika kita melayani saudara dalam konteks banyak wilayah saudara di dunia ini, maka ya keberhasilan kita dalam menyampaikan Injil, dalam berteologi adalah ketika kita menyampaikan pesan Tuhan yang benar dari Alkitab, itu dipahami juga dengan benar. Pasti ada distorsi atau pengurangan, pasti ada yang namanya kita bilang kesalahpahaman. Nah itulah pergumulannya dari teologi kontekstual. Jadi kita berusaha ya menyampaikan, mempelajari, bahkan mengkomunikasikan ajaran Kristen supaya dipahami, supaya nyambung, supaya ya dalam konteks yang berbeda-beda. Mungkin juga bukannya konteks dalam pengertian budaya, mungkin juga dari segi usia itu juga bisa. Ya dari segi anak-anak, ya remaja, pemuda, kelompok profesi tertentu juga mungkin juga itu bisa berkaitan ya dengan teologi kontekstual itu sendiri, gitu ya. Oke, nah saudara, mengapa kita harus melakukan atau membangun teologi yang kontekstual? Nah ini dia saudara, karena disebabkan oleh kesadaran bahwa budaya, sejarah, bentuk-bentuk pemikiran kekinian atau masa kini, modern, ya dan sebagainya harus menjadi pertimbangan dan pergumulan bersama dengan Alkitab dan tradisi kekristenan sebagai sumber-sumber yang dapat menghasilkan pemikiran dan praktik dalam berteologi. Jadi saudara, yang namanya Injil Kristus, kebenaran firman Tuhan, ya kita berteologi bukan dalam ruang hampa. Ya, saya pakai istilah ruang hampa. Pasti ada konteksnya, baik dari segi budaya, tadi saya sudah singgung, ya berbagai macam budaya, ada sejarah, ya kita memberitakan Injil pada zaman sekarang dengan 20 tahun yang lalu atau 40 tahun ke depan berbeda. Ya contohnya saja sekarang saudara, dalam keadaan pandemik, ya bagaimana saudara kita melayani dalam pelayanan yang lebih kontekstual. Ketika ada pada waktu pandemik saudara ada pengetatan, ya tidak bisa saudara berkumpul dalam gedung gereja. Mungkin pelayanan melalui media sosial itu salah satu bentuk ya pelayanan yang kontekstual, yang relevan, yang nyambung, ya. Jadi pemikiran dan praktek kita berteologi saudara itu harus betul-betul dipahami saudara dari konteks yang ada, gitu. Bukan dalam ruang hampa, gitu ya. Istilahnya kalau dalam dunia medis kedokteran, jangan memakai, ya dokter tidak akan memakai atau menganjurkan ya menulis resep, ya resep yang sama buat berbagai macam penyakit. Nah, tiap orang itu penyakitnya beda-beda. Tubuh manusia itu beda-beda. Jadi dokter harus memahami buat pasien A obatnya seperti ini, pasien B seperti ini, pasien C seperti itu. Nah ini juga mungkin dalam pengertiannya susah dalam pelayanan kita. Ya, ketika kita pergi ke Surabaya, ya mungkin teks firman Tuhan yang kita sampaikan seperti ini. Ya,
pemahaman yang kita sampaikan buat orang-orang yang ada di Jawa Timur seperti ini. Tapi ketika kita pergi ke Papua, masuk di pedalaman, masyarakatnya berbeda, saudara, maka kita sudah harus menggumuli bagaimana kebenaran firman Tuhan dapat dipahami oleh saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Papua, gitu. Dan salah satu, saudara, yang membuat penginjilan itu efektif, ya, tepat sasaran, ya, tepat guna, salah satunya adalah selain kita menggunakan bahasa yang dipahami, ada yang namanya it's relevant and contextual, gitu, ya. Ada istilah lain, saudara, yang disebut dengan is answering real question, is offering something that is important and necessary. Jadi kita melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Makanya ketika Tuhan Yesus melayani, saudara, Tuhan Yesus punya strategi adalah PHD, ya, Preaching, Healing, and Deliverance, ya, PHD, Preaching, Healing, Deliverance, berkhotbah, pelayanan kesembuhan, dan pelayanan pelepasan. Nah, saudara, namun ada yang kita sebut sebagai it's relevant and contextual. Ini membuat penginjilan itu efektif, ya. Rasul Paulus, saudara, mengatakan, demikianlah kami bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini seringkali, saudara, bagian yang disebut dengan penginjilan yang kontekstual. Strateginya Rasul Paulus saja kalau saudara pelajari, dia selalu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, sinagog. Ya, ketika saudara baca dalam Kisah Para Rasul, ketika Rasul Paulus masuk, saudara, ke wilayah Eropa, ya, selalu mencari, saudara, ya, yang namanya sinagog-sinagog, karena orang-orang Yahudi itu bangsa perantau. Jadi ketika mereka merantau, saudara, berdagang, berusaha, berbisnis di kota lain, ya, misalnya Kolose, ya, saudara baca Tesalonika, Rasul Paulus mencari dulu orang Yahudi, gitu. Apa sebabnya Rasul Paulus selalu masuk, saudara, ke tengah-tengah orang Yahudi? Nah, ini dia, saudara, alasannya. Karena pertama, ini dari segi praktisnya. Karena pola ibadah orang Yahudi akan memberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi dalam liturginya orang Yahudi, saudara, selalu dikasih kesempatan buat orang yang pertama kali datang. Jadi pada zaman itu kan belum ada yang namanya WhatsApp, belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya berita televisi, belum ada yang berita radio, belum ada yang namanya berita yang seperti sekarang. Jadi mereka mau mungkin ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan dari tempat lain, gitu, ya. Makanya pemimpin liturgi, pemimpin ibadah selalu bertanya, ya, seperti dalam Kisah Rasul 13 ayat 15-16, apakah ada pesan-pesan Tuhan yang khusus yang ingin disampaikan, saudara. Jadi inilah kesempatan yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ini salah satu strategi penting juga, saudara, ya. Dalam kita pelayanan kita harus melihat ada yang namanya kesempatan-kesempatan. Ya, kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa mendapatkan kesempatan dan menemukan kesempatan dan menggunakan kesempatan untuk apa, melayani dan beritakan Injil Kristus, gitu, ya. Ini sebagai contoh, misalnya, saudara, kalau Jumat siang, ya, kebaktian kantor yang ada di Jabodetabek, Jakarta khususnya, banyak mengadakan ibadah. Ya, itu sebenarnya suatu kesempatan. Kesempatan apa? Orang-orang yang mungkin, ya, Kristennya suam-suam kuku, ya, bukan kuku lagi, kuku, ya, Kristennya haleluya, halelupa, haleluya, hula-hula kesambar halilintar, Kristen napas Natal Paskah. Tapi ketika pimpinannya bikin ibadah di kantor, ya, dalam tanda petik terpaksa, memang pemulaan terpaksa, gitu, ya. Tapi, saudara, akhirnya dia ikut, dan ini banyak terjadi, saudara. Orang-orang yang ikut ibadah di Jumat siang, akhirnya mereka bertobat dan percaya Tuhan Yesus, gitu, ya. Oke, ini bicara tentang kesempatan dalam pelayanan Injil. Namun ini dia kesamaan latar belakang sebagai orang Yahudi. Jadi Rasul Paulus kalau bicara sama orang Yahudi lebih nyambung, karena dia seorang Farisi, backgroundnya orang Yahudi, dia ahli agama Yahudi, saudara, gitu, ya. Jadi lebih nyambung. Ya, sama seperti beberapa hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang backgroundnya dari Muslim. Ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang latar belakangnya dari Muslim, mereka jauh, saudara, ya, jauh lebih mudah untuk menyampaikan Injil dibandingkan saya, misalnya, yang bukan dari background Muslim, gitu, saudara. Anak muda jauh lebih nyambung ngomong sama anak muda, saudara. Orang Batak lebih nyambung ngomong dengan orang Batak, gitu, ya. Nah, ini juga, saudara, ya, buat saudara yang melayani di banyak kota, kalau saudara
ke kota-kota lain, saudara orang Batak, cari aja orang Batak gitu ya. Nanti kalau orang Batak berkata, oh orang Hita ini, orang Hita gitu ya. Nah saudara, jadi itu sesuatu yang kita sebut kontekstual gitu ya. Nah William Carey saudara sebagai contoh, dia 7 tahun pertama di India, ketika dia datang ke India saudara, cuma 1 jiwa yang bertobat. Kenapa masalahnya saudara? Karena William Carey saudara pertama-tama datang ke India, dia pakai gaya orang Inggris dalam pelayanan. Akibatnya sudah ada rejection, ada penolakan. Orang-orang di India sudah tidak terima Injil Kristus, gitu ya. Sama juga dengan Hudson Taylor, ketika datang saudara pertama kali ke China, ya, ke daratan China, dia punya pelayanan namanya China Inland Mission, gitu. Saudara lihat yang sebelah kiri, ini orang yang sama, gitu. Ya, akhirnya saudara, yang namanya Hudson Taylor sadar, supaya dia diterima di kalangan orang-orang Tionghoa di China, di daratan China, dia berpakaian seperti orang-orang di China pada waktu itu. Ya, keunggulannya dari Kiai Sadrak, kalau sudah tahu, dia membawa puluhan ribu orang kepada Kristus. Ya, memang sedikit agak kontroversial, banyak perdebatan saudara dengan pelayanan dari Kiai Sadrak, apakah dia Injil murni diberitakan. Tapi Kiai Sadrak contohnya, dia nggak bilang benaran Alkitab, dia bilang ngelmu. Nah, buat orang Jawa, ilmu itu mendapatkan ilmu yang baru itu. Jadi dia pakai istilah ilmu. Ya, menarik kan saudara? Pakai istilah ilmu. Ya, bentuk gereja pun juga kayak masjid. Alkitab ditaruh pun juga seperti kayak Quran ditaruh. Gitu, ya. Nah, jadi Kiai Sadrak ini salah satu penginjil yang sukses di tanah Jawa, yang menjadi semacam kayak pionir dari pelayanan-pelayanan yang kita tahu di Jawa. Sekarang ada GKJ, GITJ. GKJ itu Gereja Kristen Jawa, GITJ Gereja Injil di Tanah Jawa dan sebagainya. Itu banyak saudara berkaitan dengan pelayanan dari Kiai Sadrak, ya. Nah, saudara, mari kita lihat gambaran dari kontekstualisasi itu sendiri, ya. Nah, begini saudara. Ini adalah the bridge of theology, jembatan teologi. Kita percaya saudara, nanti kita akan pelajari saudara bagaimana kita bisa mengenal Allah, ada yang namanya revelations. Ya, kita bicara saudara selalu yang namanya kontekstualisasi itu dimulai dari Allah yang mewahyukan dirinya pada manusia. Jadi God's revelations itu ya kepada manusia. Kalau hanya kita berpegang pada wahyu Allah, baik secara umum maupun secara khusus, ya, ciptaannya dan kebenaran Alkitab dan Yesus Kristus, tapi hanya kita pakai namanya wahyu Allah, tidak memakai bagian yang lain, nggak nyambung jembatannya saudara. Incomprehensible itu artinya tidak menyeluruh, nggak nyambung gitu. Sehingga saudara, kebenaran yang Allah ingin sampaikan melalui pewahyuannya, kita sebagai alatnya saudara Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan saudara, ketika kita akan Injil kepada manusia yang berdosa, ini manusia berdosa nggak nyambung, nggak nyampe gitu ya, terputus, ada bagian yang terputus gitu. Nah, berikutnya juga saudara, kalau kita hanya berpegang pada budaya, ya, hanya berpegang pada budaya, tapi tidak ada yang namanya pewahyuan Allah, maka kita sebut saudara ini adalah agama. Ya, ini usaha manusia mencari Allah yang berdosa, jadi irrelevan, ya, nggak kena, nggak nyambung, gitu. Kalau kita hanya berbicara tentang budaya tapi tanpa ada wahyu dari Tuhan, maka manusia yang berdosanya tidak akan mengenal Allah yang Maha Kudus, gitu, ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah apa, saudara? Ini dia. Wahyu Allah ini harus dibungkus dalam budaya setempat supaya manusia berdosa dapat mengenal Allah yang Maha Kudus. Begitu saudara pengertiannya, ya. Jadi perhatikan sekali lagi, ada revelations, ini pewahyuan Allah, ada budaya, sehingga manusia yang berdosa dapat mengenal Allah yang Maha Kudus. Sehingga saudara, Allah dapat dikenal. Rancangan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa juga tercapai, sehingga manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Kebenaran Allah itu dapat dihidupi oleh manusia yang sudah saudara terkontaminasi oleh namanya dosa, gitu ya. Jadi saudara lihat di sini, ya, perlu ada saudara yang namanya jembatan. Nah, di sini ada yang namanya revelations dan culture. Sekali lagi saudara, bahwa yang namanya teologi wahyu Allah itu tidak dalam ruang hampa,
tidak dalam ruang hampa, harus terkait dengan yang namanya budaya. Itulah sebabnya teologi kontekstual sangat-sangat diperlukan, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena ketika kita bicara budaya, ya, itu ada budaya dalam Alkitab. Ada budaya Israel, Yunani, Romawi, perjanjian baru. Dan ketika kita bicara tentang pelayanan kita yang tadi, saudara, dalam culture, dalam budaya yang berbeda, maka bisa saja, ya, saya punya budaya sendiri ketika saya pergi ke Jawa, budaya B, ya, ketika saya pergi ke Kalimantan ada budaya C. Nah, jadi seperti itu, saudara, ya. Nah, yang terjadi dalam pelayanan kita. Jadi sekali lagi, saudara, bahwa yang namanya kekristenan, iman Kristen, teologi Kristen bukan dalam ruang hampa. Selalu ada konteksnya, ya, baik dari budaya, dari segi waktu, sejarah, ya, genre, keadaan, situasi, ya, environment, lingkungan yang kita alami, apapun juga, saudara, itu bisa berkaitan dengan apa yang kita layani, saudara. Ya, nah, Injil dan budaya lama, bagaimana, saudara? Ya, ketika Injil itu berinteraksi dengan budaya yang lama, begitu ya. Kalau tadi, saudara, kita sebut, ya, ketika Injil diberitakan, saudara, kepada budaya A, budaya B, budaya C, maka bagaimana kira-kira, saudara, terjadi? Maka ada 3 kemungkinan, 3 respon, 3 hal yang terjadi. Yang pertama adalah kita buang semua budaya lama, ya. Kita tolak musik yang ada di tanah Jawa. Kita tolak yang namanya baju blangkon, ya. Kita tolak yang namanya musik gondangnya orang Batak. Kita tolak berbagai macam hal yang ada, saudara, keyakinan dalam budaya setempat. Maka yang terjadi adalah apa, saudara? Sinkretisme terselubung. Apa itu sinkretisme terselubung? Di mana orang, saudara, mempraktikkan budaya yang lama, diam-diam, gitu. Itu yang terjadi, saudara, dalam banyak daerah Kristen, gitu ya. Orang Ambon Kristen tetap percaya sama yang namanya perdukunan, orang Manado juga sama, orang NTT juga sama, orang di Batak juga sama. Ya, orang Chinese yang sudah dibaptis di gereja tetap masih percaya sama Hong Shui Feng Shui. Itu sinkretisme terselubung, gitu ya. Ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya pergumulan, ketika mereka punya problem, mereka cari, saudara, ya, jalan keluar dengan cara-cara yang lama, gitu ya. Itu namanya sinkretisme terselubung. Nah, kalau kita menerima semuanya juga, ini kebalikannya, saudara, terjadi sinkretisme. Karena ada sekian persen, saudara, dari budaya itu bertentangan dengan Injil Kristus, gitu. Misalnya waktu William Carey datang, saudara, ke India, itu ada budaya yang disebut dengan budaya sati. Budaya sati adalah budaya di mana seorang istri harus menunjukkan cintanya kepada suami ketika suami meninggal. Nah, ketika suami meninggal, suami dikremasi. Nah, ketika suami dikremasi, saudara, ya, dibakar hidup-hidup, dibakar jenazahnya, istri harus ikut dibakar hidup-hidup. Nah, itu namanya upacara sati. Nah, William Carey membuang itu budaya, dan itu akhirnya dihargai, saudara, oleh orang-orang yang ada di India pada zaman itu, ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menggumuli budaya yang ada. Dengan cara apa? Kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu artinya kita menggumuli. Kalau tadi, saudara, kita bilang istilah kontekstualisasi itu kita mempelajari, kita menggumuli, ya, kita menelaah, kita meneliti, ya, kita mempelajari budaya yang ada. Kita sudah belajar Alkitab, ya, saudara sudah belajar Biblika, dogmatika. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menyampaikan dalam budaya yang berbeda? Nah, menggumulinya kita sebut, itu yang disebut dengan proses kontekstualisasi. Teologi kita, saudara, ketika kita berada di tempat yang berbeda, maka kita harus melakukan proses teologi kontekstual. Nah, mari kita lihat, saudara, model kontekstualisasi budaya dari A ke budaya B. Nah, seperti apa kira-kira, saudara? Jadi saudara lihat, ya, kalau budaya A ini warnanya coklat, budaya B itu warnanya purple, ungu, ya. Yang warna merah itu adalah Injil Kristus, ya. Nah, saudara lihat, warnanya boleh berubah dari coklat menjadi ungu, boleh berubah, saudara. Tetapi lihat yang warna merah segitiga, ini Injil Kristus. Injil Kristusnya tetap harus dipertahankan, tetap harus sama, itu, ya, tetap harus sama, saudara.
istilah yang suka dipakai kerennya tuh kerikmanya itu ya, harus sama saudara. Injil Kristus ini tidak boleh saudara berubah. Dia nggak boleh jadi segi empat, dia nggak boleh jadi bulat, nggak boleh jadi kotak-kotak. Tetap harus bentuknya sama, harus warnanya merah, tidak boleh warnanya putih, tidak boleh warnanya kuning, tidak boleh warnanya hijau, gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya nanti ini yang kita akan pelajari saudara ya. Paul Hilbert menyarankan ya, ini dia langkah-langkahnya gitu ya. Jadi ketika kita saudara melakukan kontekstualisasi harus melakukan yang critical kontekstualisasi. Ketika kita menggumuli kita harus kritis dalam pengertian saudara. Kita harus menelaah dengan teliti gitu ya. Kayak tadi saudara kalau menolak semua yang lama, menerima semua yang baru, jadi namanya sinkretisme ya, sinkretisme terselubung di sini. Nah, ini yang harus kita lakukan saudara. Nanti kita akan pelajari ini, ada langkah-langkahnya ya, pelajari Alkitab dan sampai kepada create new contextualized ways ya. Jadi lahirlah pemahaman teologi yang baru saudara, yang disebut dengan teologi kontekstual, teologi yang dipahami oleh masyarakat setempat ya. Ini prosesnya saudara ya. Jadi ada proses. Nah, ini dia. Jadi kita exegesis, makanya pelajaran sebelumnya kita bicara tentang eisegesis dan exegesis. Harus eisegesis ya, sampai kepada biblical theology kita sudah pelajari saudara, sampai ke original situation pada waktu itu konteksnya, sehingga kita menemukan pengertiannya apa nih sekarang gitu ya, sehingga terjadi namanya general contextualization, sehingga ya jadi sebuah yang disebut dengan parallel situation ya. Dari original situation kita masuk pada parallel situation sampai kepada jenis specific contextualization. Apa maknanya coba kalau lihat what it meant. Man ini saudara bentuk lampau dari mean ya. Jadi pada waktu itu maknanya apa? Nah, pada waktu sekarang what it means itu bentuk present, berarti bentuk sekarang. Apa maknanya tuh? Apa pengertiannya sekarang saudara ya? Nah, ini dia kalau kita lihat saudara, nanti prosesnya kita akan lihat ya, starting dari culture ya, seperti begini saudara. Kalau misalnya mulai dari sebuah budaya ya, kita akan lihat mulai dari kalau mulai dari Alkitab seperti apa, ini bagian-bagian itu saya perkenalkan saja. Ini kita sudah membahas saudara tentang Bible interpretation process ya, kita belajar exegesis ya, kita belajar biblika, dogmatika ya, dan akhirnya kita harus sampaikan kepada modern audience ya, pada audiens pada masa kini. Nah, mari kita lihat saudara secara praktisnya aja bagaimana kita membangun pelayanan yang kontekstual. Jadi kita harus merefleksi diri, pelayanan kita nyambung nggak? Apakah pelayanan saya relevan dengan keadaan masyarakat di mana saya melayani? Gitu ya. Nah, masyarakat setempat tuh menerima nggak? Memahami nggak? Gitu. Jadi kita harus selalu bertanya seperti hal ini ya. Jangan lupa kita harus belajar dalam budaya masyarakat di mana kita melayani. Kita belajar saudara mata kuliah antropologi etnologi. Kita harus melakukan adaptasi dan pelajari orang-orang yang kita layani. Di samping itu saudara, kita juga harus waspada. Ya, jangan sampai kita mengaburkan Injil Kristus. Ya, tadi lihat saudara, segitiga warna merah itu nggak boleh dirubah. Itu hal yang mutlak ya. Nah, karena kenapa dapat terjadi pengajaran sinkretisme yang tadi kita lihat saudara. Ketika kita tidak melakukannya, namanya Paul Hilbert katakan tadi critical contextualization, sehingga kita kehilangan sesuatu keaslian dari Injil Kristus. Nah, kalau terlalu fokus pada budaya dan masyarakat, maka kita bisa mengabaikan tujuan utama pelayanan pemberitaan Injil. Ya, jadi kita harus menjadikan saudara pemberitaan Injil itu hal yang paling utama, hal yang paling prinsip. Dan jangan lupa saudara, peran gereja itu bisa berubah, gitu. Ya, kalau kita tidak melakukan pelayanan kontekstual yang tepat, sehingga gereja menjadi sebuah kumpulan sosial. Hamba Tuhan itu hanya menjadi agen perubahan sosial, gitu saudara ya. Tetap harus Injil diberitakan, gereja Tuhan, orang-orang percaya saudara, yang percaya pada Injil Kristus yang telah ditebus, yang dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib, itu harus jadi dalam pelayanan gereja. Nah, kira-kira seperti itu saudara pengertian teologi kontekstual ya, dan kita akan terus mengumuli saudara dalam pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.